Ini adalah kalibrasi hati, ya. Diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya ajak Bapak Ibu untuk membacakan bersama-sama. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu akan baca ayat 26 dan seterusnya. Saya akan mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan perkataan dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Berbahagialah orang-orang yang membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita berbicara tentang judul hari ini, Bapak Ibu, apa sih artinya kalibrasi? Nah, kalibrasi itu artinya proses memastikan akurasi dan keandalan alat ukur atau sistem dengan membandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Tujuannya agar hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten. Artinya alat ukur itu realistik, ya. Seperti alat-alat seperti analistik, ada open laboratorium, micropipette, sprok, ya banyak ya, USG, ya, dan yang paling terkenal itu adalah alat pengukur termometer, timbangan, manometer, dan lain sebagainya. Jadi hampir semua alat timbangan itu perlu dikalibrasi supaya dia akurat, realistik, supaya dia menjadi alat timbangan yang sebenarnya, ya. Kalau enggak dikalibrasi, nanti dia bisa merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Kalau Bapak Ibu jualan jeruk, ya kan, kalau timbangannya salah, orang dirugikan. Misalnya kurang 1 on, ya, orang dirugikan, atau lebih 1 on, kita dirugikan, ya. Jadi hati kita juga dalam diri kita memiliki timbangan dalam diri kita yang bernama hati. Kita suka menilai orang, penampilannya, perbuatannya. Kita pinter menilai keadaan. Kita pinter menilai situasi. Tapi pertanyaannya, apakah penilaian kita itu sudah akurat, sudah realistik? Atau ukuran kita itu menurut kacamata diri kita, menurut persepsi kita. Nah, beberapa waktu yang lalu PON, ya, di pertandingan olahraga dihebohkan, ya, pertandingan sepak bola di Aceh menghebohkan. Kenapa? Ada wasit namanya Eko Agus, ya, dipukul sama pemainnya. Kenapa?
wasit Eko ini tidak realistik, dinilai tidak adil, tidak objektif. Maka dia pukul wasit Eko sampai pingsan dan opname. Ya. Mungkin Agus Eko merasa itu benar, tapi pemain merasa ini udah nggak benar. Karena masing-masing menilai dengan subjektif. Ya. Akan terjadi simpang siur, akan terjadi kekacauan ketika kita menilai sesuatu dengan nilai ukur dari diri kita sendiri. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai penilaian. Tapi saya memberikan apresiasi yang tertinggi ya kepada jemaat Tuhan di tempat ini, yang ke gereja itu dengan memandang Tuhan. Berkata Pak Pendeta, yang penting kita ke gereja mah bukan untuk si A, si B, untuk Tuhan. Itu salah satu contoh hati yang sudah dikalibrasi sama Tuhan. Jemaat seperti ini yang sering sekali memberi saya semangat. Jemaat aja begitu, apalagi saya gitu ya. Puji Tuhan saudara. Kalau hati kita tidak dikalibrasi, kalau ternyata aktivitas-aktivitas rohani yang kita lakukan selama ini tidak mengubah hati kita, maka itu semua hanya sekedar rutinitas. Tidak akan berdampak buat keluarga kita, tidak akan berdampak buat di mana kita bekerja, tidak berdampak di mana kita bergereja. Justru kita akan menjadi batu sandungan. Seharusnya kalau hati kita dikalibrasi, hati kita menjadi selaras dengan hati Tuhan, maka hidup kita pun semakin serupa dengan gambarannya. Tapi kalau hati kita tidak berubah, ya, jadi aktivitas rohani belum tentu mengubah hati. Maka kita perlu koreksi. Apakah aktivitas rohani saya sudah mengubah hidup saya? Kalau ternyata aktivitas rohani saya selama ini tidak mengubah saya, yang tadinya tukang gosip sekarang menjadi pemberita kabar baik, nah itu perlu dipertanyakan. Kalau ternyata tidak mengubah saya yang tadinya bermuka dua menjadi muka satu, aktivitas rohani kita perlu dipertanyakan. Kalau ternyata aktivitas rohani kita tidak melenyapkan sikap munafik, sikap kompor meleduk, karburator kotor, melompor dan lain sebagainya, dipertanyakan aktivitas rohani kita selama ini udahkah mengubah hati kita? Kalau aktivitas rohani kita membuat kita justru menentang, membawa kerusuhan, membawa pertikaian, justru tidak mengubah kita jadi pribadi yang tulus, tidak berhasil mengubah kita, melahirkan buah-buah roh dalam hidup kita, ada yang harus kita koreksi dengan hati kita. Karena kalau hati kita tidak dikalibrasi, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan. Karena kalau hati kita nggak dikalibrasi, kita akan sama seperti orang-orang dunia. Wasit Eko ya, jelas-jelas itu bukan salah menurut pemainnya, dikasih kartu merah, menjadi rusuh ya. Kita nggak mungkin bisa menggenapi rencana Tuhan. Kita akan menjadi orang yang subjektif, mengukur segala sesuatu itu menurut saya, keinginan saya, pengertian saya. Orang yang nggak objektif, hatinya nggak dikalibrasi, sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan umum ya, pemilihan wali kota, gubernur. Waktu ada serangan fajar, hatinya langsung kelepek gitu. Pilih nomor 1, pilih nomor 2 ya. Karena apa? Saya dapat untung. Tidak lagi melihat latar belakangnya, rekam jejaknya. Udah buta semuanya. Masa bodoh dengan rekam jejak, masa bodoh dengan prestasinya. Yang penting saya dapat amplop. Udah kelepek gitu. Cewek yang hatinya nggak dikalibrasi sama Tuhan, waktu digoda sama cowok langsung kelepek dikasih seluruh hidupnya sama cowok itu.
Karena itu kita perlu belajar Bapak Ibu bersama-sama untuk menjadi orang yang dikalibrasi hatinya. Ya. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang subjektif, bukan lagi berdasarkan suka atau nggak suka, tetapi berdasarkan fakta. Fakta itu lebih kuat berbicara. Karena itu sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus selidiki faktanya. Jangan apa katanya, jangan dari info-info kita dengar, kita memutuskan sesuatu. Karena kita udah kepancing suasana kan, udah dikompor-kompor, meleduk-meleduk, akhirnya kita memutuskan pada waktu hati kita sedang meleduk. Maka keputusannya bukan berasal dari Tuhan. Faktanya gimana? Fakta Alkitabnya gimana? Fakta kebenarannya gimana? Itu yang perlu kita selidiki. Kita belajar beberapa waktu yang lalu kenapa orang imam dan juga orang Lewi tidak pernah memberi waktunya untuk orang yang lagi sekarat. Urgent, itu urgent. Ya, menolong orang Samaria yang dirampok, dipukul, itu adalah hal yang urgent. Tapi mungkin ya ahli Taurat ya, imam dan orang Lewi ini kebiasaan rapat. Udah lihat orang mau sekarat, saya belum rapat dengan perancang saya belum rapat dengan gereja saya nggak bisa tolong kamu. Kita harus bedakan mana yang urgent, mana yang mendesak dan penting, dan mana yang bukan. Karena kalau enggak, kita akan menjadi orang yang subjektif. Ini orang Lewi dan imam ini hatinya belum dikalibrasi. Aktivitas rohaninya, jabatannya selama ini tidak membuat hatinya berubah. Mungkin bajunya berubah, mungkin penampilannya berubah, mungkin sebutannya berubah, tetapi tidak mengubah hatinya. Seorang dalam Lukas 15 ini ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Kenapa seorang anak yang bungsu akhirnya meninggalkan bapaknya? Ia minta harta dari bapaknya, dia menghabiskan hartanya. Lalu akhirnya dia lebih rendah daripada babi, karena mau makan babi, makan makanan babi aja pun dia nggak bisa. Kenapa? Karena hatinya menaruh nilai tertinggi pada harta, sehingga hidupnya lebih hina daripada babi. Kita melihat perumpamaan selanjutnya, yaitu ada pekerja di kebun anggur. Ada beberapa pekerja yang mulai bekerja dari jam 6, dari jam 9, dari jam 12, dan lalu ada jam 3, jam 5. Lalu yang bekerja jam 5 itu mendapatkan upah sama dengan orang yang bekerja dari pagi. Apa yang terjadi? Yang bekerja dari jam 6 komplain. Kenapa? Dia gunakan ukurannya sendiri. Saya kan udah bekerja dari pagi, saya kan udah banyak mengeluarkan tenaga, saya kan udah banyak mengeluarkan keringat, seharusnya saya dapat lebih dong daripada orang yang bekerja cuma 1 jam saja. Tapi ukuran Tuhan beda dengan ukuran kita. Seharusnya kita yang menyadari akan anugerahnya. Kalau pekerja yang bekerja dari jam 6, dari jam 9 itu menyadari kalau dia bisa bekerja di kebun anggur itu karena anugerah, maka dia tidak akan menuntut. Kenapa kita sering menuntut? Kita lupa bahwa apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita bisa melayani, kita bisa berbicara, kita bisa bernapas sekalipun, itu semua adalah anugerah Tuhan. Maka mungkin saudara berkata, saya ngalamin anugerah Tuhan. Tapi kalau kita suka menuntut, lupa dengan tanggung jawab kita, lupa dengan kewajiban kita, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dengan anugerah Tuhan? Kita juga belajar dari perumpamaan tentang orang yang kaya dan orang yang bodoh. Orang yang kaya ini berkata, aku menumpuk lumbung-lumbungku untuk daku, aku dan diriku. Ada Tritunggal dalam diri kita. Ukurannya adalah dirinya dia. Maka kita diingatkan di minggu-minggu ini, nilai kita menunjukkan hati kita. Sering sekali kita menempatkan dalam hidup kita hal-hal yang sifatnya fana. Yang penting aku makan enak, gak apa-apa, gak perlu apa kata Tuhan, makan enak, nikmat. Hidup
enjoy. Kalau aku nggak punya rumah, kita bisa nikmat. Kita mulai memasukkan kebutuhan kita yang membuat kita nyaman. Kita lupa ya, makan enak, tapi lupa menjaga tubuh. Ada waktu untuk makan, tapi lupa untuk olahraga. Akhirnya kita menomorsekiankan olahraga. Akhirnya yang utama buat kita itu yang penting, kalau saya ada uang, maka saya disayang sama istri saya. Yang penting uang. Kalau saya ada uang, kalau saya ngomong A, orang dengerin. Kalau saya nggak punya uang, orang nggak dengerin saya. Maka hati kita berpaut kepada uang. Padahal Bapak Ibu, mana yang lebih penting, pakaian, makanan, atau tubuh? Kehidupan itu seharusnya lebih penting, tapi kita menaruhnya di nomor sekian. Yang penting hidup bernapas, bisa makan enak, bisa punya ini dan itu. Orang takut, orang segan sama saya, orang nggak memandang saya sebelah mata lagi. Kalau Tuhan itu sesekali aja. Udah kalau semua udah beres, baru Tuhan. Lalu dengan firman baru datang sama Tuhan. Tapi masalahnya saudara, ketika kita mengalami seperti ini, waktu ada bencana, waktu ada tantangan, waktu ada gelombang, waktu ada goncangan dalam hidup kita, waktu bang tumpul usahanya, bang sakit, bang ngalamin sesuatu yang buruk baru. Tuhan, mana Tuhan? Sesekali waktu kita mengalami bencana dalam hidup kita, baru kita jadi Tuhan. Tapi puji Tuhan, disitulah Tuhan menjadi bersinar. Kita mulai tahu Tuhan itulah yang terutama dalam hidup kita. Dialah fondasi kita. Bahwa kalau terjadi satu bencana, orang nggak pernah. Kalau terjadi gempa, orang tidak pernah berkata, di mana uangku, di mana rumahku, di mana perhiasanku. Yang orang cari apa? Tubuh. Yang Tuhan cari apa? Masih hidup enggak istriku? Masih hidup enggak anakku? Betul? Nggak pernah orang cari, mana HP aku yang cicil sekian juta setiap tahun itu. Di sana terdapat foto-fotoku, file-fileku. Atau terjadi bencana kemarin di mana tuh? Di Amerika. Minum aja susah ya Pak ya, Pak Gunter ya. Minum air putih aja susah. Orang nggak cari mana jam tanganku yang mahal, mana mobilku yang mahal. Yang orang cari adalah mana anakku, mana istri. Terusnya ini yang utama, kehidupan yang utama. Baru dan uang itu hanya sarana kita. Baru kita pelihara tubuh kita. Baru kita pikirkan tentang rumah kita. Baru kenikmatan itu juga hanya menjadi sarana kita untuk menceritakan tentang perbuatan Tuhan kita. Kadang kita mengutamakan uang di atas kehidupan keluarga kita. Pak, kita ini belum pernah, udah setahun ini belum pernah kasih waktu sama anak-anak kita untuk jalan. Aku udah mancing, udah berapa lama gak mancing. Mengorbankan kenikmatan, mengorbankan hobi, mengorbankan anak, keluarga demi memancing. Makanya kenapa salah? Karena dasarnya juga salah. Kita bisa menata hidup kita kalau fondasinya itu benar. Ketika Tuhan yang menjadi nilai tertinggi dalam hidup kita, kita bisa menata. Oh, ini yang prioritas, ini yang bukan prioritas. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Kita akan bisa menata hidup kita. Nah, ini sedikit parenting buat kita semua. Ini sebenarnya menceritakan tentang diri kita, bahkan saya sendiri. Ini Ibu Charlotte, seorang psikolog dan juga tokoh pendidikan Indonesia. Anak yang tidak memiliki, kurang memiliki penerimaan diri akan merusak gambar dirinya. Anak yang dirusak gambar dirinya, kurang memiliki gambaran diri, akan kurang merasa berharga.
Anak yang kurang memiliki merasa dirinya berharga, dia akan menjadi anak yang kurang percaya diri. Anak yang kurang percaya diri akan kehilangan kontrol diri. Anak yang kehilangan kontrol diri akan kehilangan masa depannya. Jadi waktu kita tahu sebagai orang tua menata keluarga mana yang lulus, anak-anak kita bisa merasakan kasih. Tangki kasihnya itu penuh, tangki perhatiannya itu penuh. Maka dia akan menjadi anak yang percaya diri, punya gambaran diri bahwa dia itu dikasihi, bahwa dia itu disayang oleh papa mamanya. Lalu melahirkan anak yang memiliki nilai diri, anak yang bisa ngontrol diri, anak yang punya kontrol dirinya, dia akan menjadi anak yang punya masa depan. Tapi sering sekali kita tidak begitu. Kita salah kaprah, menaruh, menyusun, menata diri kita dengan keinginan kita, dengan nomor satu, apa yang panah, apa yang sifatnya sementara. Sehingga apa yang terjadi? Hati kita terluka, Bapak Ibu. Orang yang hatinya terluka nggak bisa menilai sesuatu dengan realistik atau objektif. Orang yang baru disakiti oleh cowok, dia akan berkata, cewek itu akan berkata, semua cowok itu sama. Sehingga dia nggak mau menikah. Harus sembuh. Seperti Yeremia katakan, hati kita licik. Licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Makanya waktu kita menyandarkan hidup kita kepada sesuatu yang sifatnya sementara ini, hanya sebagai pelengkap, ya Bapak Ibu, kita seperti yang Salomo katakan, semuanya itu usaha menjaring angin. Semuanya itu berujung kepada kesia-siaan. Mungkin kita bisa melihat, uangnya banyak, uangnya akeh gitu ya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu dipercaya uang banyak. Tapi bukan kita menyandarkan hidup kita kepada uang. Puji Tuhan dia orangnya terkenal baik. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu namanya baik. Tapi ingat, nama baik kita itu keturunan kedua. Orang udah lupa. Sebaik apa engkong kita dulu, kita aja udah lupa. Benar gak? Karena itu nama baik itu penting, puji Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita. Itu alat kita untuk menceritakan siapa yang mengubah kita. Harta uang itu penting, puji Tuhan kalau kita. Tapi ini alat siapa yang memberkati kita. Memperkenalkan siapa yang memberkati kita. Maka hari ini saudara, saya mengajak kita semua untuk mengkalibrasi hati kita. Amin. Nah, tadi ingat, cara mengkalibrasi itu apa? Membandingkan alat tertentu dengan alat yang akurat. Tuhan juga mengajar kita untuk mengkalibrasi hati kita dengan cara apa? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Caranya kita mengkalibrasi hati kita adalah melihat burung-burung. Oh burung. Ya, ada lagunya Bapak Ibu. Dan cara yang kedua yang Tuhan katakan kepada kita. Yuk 1, 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan apa Bapak Ibu? Bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tapi Salomo, raja yang hebat, raja yang terkaya, raja yang termasyur, tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Cara kita mengkalibrasi hati kita adalah melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita ibadah hari ini? Untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita melayani? Untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita mengasihi? Untuk melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Karya Tuhan itu ada di sekeliling kita. Lewat ciptaannya, lewat burung, lewat bunga, lewat tumbuh-tumbuhan. Kita melihat karya Tuhan. Apa artinya Bapak Saudara? Saya mau tanya. Tuhan Yesus pernah gak mati untuk burung-burung? Tuhan gak pernah mati. Tapi Tuhan memelihara burung-burung di udara. Tuhan pernah gak menjadi sama seperti bunga bakung? Indah,
Semua orang yang melihatnya menyukainya. Tapi itu saudara tahu, Tuhan tidak pernah mau menjadi bunga bakung. Kita hina, kita orang berdosa, tetapi Tuhan mau menjadi seperti kita. Dia mau mengasihi kita, Dia mau memberi hidupnya buat kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Makanya Tuhan bilang, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tadi ingatkan oleh lagu yang begitu luar biasa. Rambut di kepala, siapa di sini orang tua yang sayang kepada anaknya? Boleh tunjuk tangan, pasti semua tunjuk tangan. Tapi saya mau tanya Bu Risma, pernah nggak ngitung rambutnya? Tapi Tuhan menghitung rambut saudara dan saya. Boleh tepuk tangan nggak sama Tuhan? Ternyata hati kita bersorak, bersukacita. Aku ini disayang Tuhan. Aku ini lebih daripada bunga bakung. Aku ini lebih daripada burung-burung di udara. Aku adalah orang yang disayang Tuhan. Tuhan mati buat saya. Dia tidak hanya membuat kita indah, tetapi memahkotai kita dengan hormat dan kemuliaan. Kalau saudara menyadari ini semua, saudara tidak akan pernah lagi menaruh harga diri saudara kepada pengakuan manusia. Saudara tidak akan lagi menaruh harga diri saudara, rasa aman saudara kepada rumah, kepada uang. Semua ini hanya alat, semua ini hanya sementara, semua ini hanya sebagai sarana kita untuk memperkenalkan siapa fondasi hidup kita, siapa dasar hidup kita. Dan waktu saudara membangun hidup seperti ini, waktu ada goncangan, waktu ada badai, waktu ada tendangan, saudara tetap kokoh, kuat, dan tidak tergoyahkan. Amin. Bilang sama samping kiri dan kanannya, jadikan Tuhan nilai tertinggi dalam hidupmu. Tepuklah. Iya, seperti Pak Guntar sama Bu Guntar. Jadikan Tuhan. Jangan kaku-kaku banget lah Bapak Ibu. Nanti saya juga korbannya kaku ya. Ya, saudara, seperti yang Yeskiel katakan saudara, di dalam Yesus kita, hati kita yang rusak, hati kita yang terluka dibaharui. Hanya di dalam Yesus kita bersyukur punya Yesus. Karena hanya Yesus Tuhan yang mau menjadi manusia. Tidak ada Allah seperti Yesus. Kenapa Yesus menjadi manusia? Supaya kita waktu kita mengeluh sakit, mengeluh kurang, mengeluh takut, mengeluh khawatir, Yesus sudah mengalaminya. Kalau saya berkata kepada Pak Widi sabar. Saya belum pernah mengalami seperti Pak Widi. Pak Widi bisa berkata, karena Bapak nggak ngalamin seperti yang saya alami. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata, sabar, kuat. Waktu Tuhan Yesus berkata, tenang. Waktu Tuhan Yesus berkata, kuat. Kita punya dasar untuk percaya. Kenapa? Yesus mengalaminya. Yesus tahu kesusahan kita. Yesus tahu penderitaan kita. Bahkan Dia lebih susah dari setiap kita yang ada di sini. Tapi Ia sudah bangkit mengalahkan semua itu. Sehingga saudara dan saya yang tadinya tidak punya pengharapan, punya pengharapan yang kekal dan abadi. Karena itu Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Karena hanya di dalam Yesus, saudara, kita memiliki hati yang baru. Orang yang hatinya belum dibaharui oleh Tuhan, sehebat apapun kita berteriak, carilah dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah, dia akan hanya duduk di tempat. Tapi seseorang yang hatinya sudah dikalibrasi, waktu Tuhan Yesus bercerita tentang carilah dahulu kerajaan Allah, sebelumnya dia berkata apa? Kalibrasi dulu hatimu. Lihat, aku ini lebih mengasihi engkau daripada burung-burung di udara. Lihat, aku ini mau menjadi seperti manusia yang hina, miskin. Tapi aku gak pernah mau menjadi bunga bakung yang orang bilang itu indah. Tapi aku mau menjadi seperti menjadi manusia. Makanya orang yang sudah dikalibrasi hatinya saudara, dia akan menjadi orang yang selalu mencari, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa bukti saudara sudah dikalibrasi? Mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan memberi saya kenikmatan, apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan memberi saya rumah, apa yang Tuhan mau lewat rumah ini. Ketika Tuhan memberi kita tubuh yang sehat, apa yang Tuhan mau lewat tubuh
selalu berpikir, wah mana nih makanan enak nih, ayo kita ke restoran enak. Mana nih pakaian enak nih, mana nih mobil yang terbagus nih, mana nih sepatu yang paling keren nih. Kita tidak langsung berpikir untuk diri kita, tapi apa yang Tuhan mau lewat uang ini. Sehingga uang tidak pernah menjadi tempat kita bersandar. Amin. Uang tidak pernah mengambil tempat yang terbaik dalam hati kita. Karena uang itu hanya sarana kita. Dia akan menjadi sahabat yang terbaik. Dia akan menjadi partner yang terhebat. Tapi kalau enggak, kita sering lupa menaruh dia di bagian yang enggak semestinya. Maka kita sering kecewa. Waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita selalu minta tuntunan Tuhan, maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang kita alami. Tidak hanya berkat, musibah yang kita alami, ada maksud Tuhan di dalamnya. Makanya di ayat 34, ya saudara, di ayat 34 dikatakan apa? Jangan kamu khawatir. Kenapa kita khawatir? Kenapa hati kita rapuh? Kenapa kita takut, saudara? Kita sering menyadarkan hidup kita di sini. Waktu uang kita mulai tipis, dompet kita, kantong kita mulai tipis, aduh, gitu ya. Takut. Waktu orang-orang sekeliling kita membuli kita, nggak menemani kita, menggosipkan kita, kita mulai kacau. Aduh, aku mau mati bunuh diri aja lah. Kayaknya orang-orang semua pada membenci aku. Kita menjadi orang yang gampang rapuh. Tapi waktu kita menaruh harga diri, pengakuan kita kepada Tuhan, Tuhan ngasihin saya. Emang kamu kasih makan saya? Biarin kamu hina-hina saya, biarin mulutmu biar sampai capek. Hina saya terus, hina. Ayo terus hina. Kita tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Pengakuan kita sudah sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Kita akan menjadi orang yang punya pengharapan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya saudara, orang yang hatinya dikalibrasi oleh Tuhan, maka dia akan memiliki apa Bapak Ibu? 1, 2, 3 ya. Hati yang sama dengan hati Tuhan. Hati yang selaras dengan hati Tuhan. Saya mau tanya, kalau suami istri selaras hatinya dengan hati Tuhan, bisa gak percekcokan, menghancurkan keluarga? Saya mau tanya, persahabatan yang selaras hatinya satu dengan yang lain, persahabatannya indah atau buruk? Persahabatannya akan gereja yang selaras, hati jemaatnya selaras dengan hati Tuhan, akan selalu seia sekata. Orang yang selaras hatinya dengan hati Tuhan tidak akan mau menjual kebenarannya hanya karena dikasih sogokan, hanya karena dikasih takdir, hanya karena kebaikan. Amin. Puji Tuhan, saudara akan menjadi orang yang kuat, kokoh dan tidak dibenarkan. Terakhir saya mau kesaksian. Saya ini adalah anak yang dibesarkan tanpa ayah. Saya penerimaan di keluarga saya juga kurang ya, karena mama saya broken home 2 kali menikah, dan adik kakaknya juga tidak ada yang akur. Jadi saya itu adalah anak yang kehilangan identitas diri. Saya nggak ada, saya lihat di sini nggak ada yang separah saya. Saya kalau bicara dengan orang yang tampan, yang ganteng, yang bajunya bagus itu gemeter Bapak Ibu, gemeter. Nggak berani tatap mukanya. Kalau guru sekolah saya datang ke rumah saya, mampir atau main ya, biasa di kampung itu kan saling kenal ya. Saya masuk ke kamar belakang. Saya nggak percaya diri orangnya. Tapi saya bersyukur bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia pribadi yang menunjukkan penerimaan. Dialah pengakuan. Dialah kasih terbesar. Apa yang kurang, apa yang tidak pernah saya terima di keluarga, saya menemukannya di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mengalami penerimaan terbesar dalam hidup kita, maka kita menemukan gambar diri yang benar. Waktu kita menemukan identitas kita yang benar, kita akan menjadi orang yang punya rasa aman yang benar. Kita akan menjadi orang yang
memiliki nilai diri yang benar. Waktu kita memiliki nilai yang benar, kita akan bisa mengontrol diri kita. Waktu kita bisa mengontrol hidup kita, kita punya masa depan seperti yang Tuhan kehendaki. Hari ini kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga bakung. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung udara. Kita jauh lebih berharga dari bunga bakung. Karena Tuhan tidak pernah mati untuk burung-burung di udara. Tuhan tidak pernah mau menjadi seperti bunga bakung. Walaupun bunga bakung begitu indah. Tapi Tuhan mau mati untuk saya dan saudara. Dia mau menjadi seperti kita yang miskin dan hina. Ini seharusnya menjadi kekuatan buat kita untuk bangkit, untuk hidup dalam rencana Tuhan. Dia sudah mati untuk bayar lunas dosa kita. Kutuk pelanggaran kita sudah selesai di atas kayu salib. Sehingga hari ini seharusnya kita menyadari kasih-Nya itu adalah kasih yang terbesar. Karena kasih Tuhan saya hidup, maka oleh kasih-Nya saya hidup. Bagi kasih-Nya saya hidup. Mari kita tunduk kepala. Biarkan Roh Kudus saat ini melawat setiap kita di tempat ini. Roh Kudus yang akan selalu mengarahkan pandangan kita. Roh Kudus yang akan selalu bekerja untuk kita menyadari kasih Tuhan setiap hari.